sering kita menuntut Tuhan untuk memuaskan apa yang jadi hasrat kita. Tapi kita lupa, bahkan tidak pernah memuaskan hasrat daripada Tuhan. Berapa banyak mungkin hidup kita itu berada di dalam lumpur dosa. Berpuluh-puluh tahun kita mengikut Kristus, tapi yang namanya hidup dalam dosa itu terus kita lakukan. Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukankah yang Tuhan inginkan anak-anaknya itu hidup di dalam kebenaran, tidak bermain-main dengan dosa? Utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Lakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan mungkin itu berat, tapi lakukan. Kalau kita mengerti bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita, pekalah dengan suara Tuhan. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan perintahkan itu tidak masuk akal sekalipun. Lakukan. Biarlah segala kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan untuk diri kita sendiri. Tapi biarlah semuanya, keberhasilan kita, kesuksesan kita, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah hidupmu berkat buat sesama kita. Jangan kita menutup mata kita melihat saudara kita yang membutuhkan. Kita sepertinya cuek, kita acuh dan nanti. Firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin memuaskan, yang Tuhan inginkan apa? Lakukan ini Tuhan. Lakukan Tuhan. Menjadi berkat terutama adalah keluargamu. Jangan sampai engkau membiarkan keluargamu itu mengalami yang namanya permasalahan karena kekurangan. Jangan menutup mata, menutup hati. Berkati mereka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang memberkati. Tuhan akan menolong. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Ya Tuhan, bentuklah hati kami semuanya Tuhan. Jadi berjaya untuk umat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Bapak Surga kasih dan semua rencana. Selalu berikan padamu. Itulah yang menjadi prioritas dalam hidupku. Haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduan. Haleluya. Bapak Ibu, saya merasakan apa yang Tuhan sampaikan dalam hati saya.
banyak anak-anakku yang hidupnya galau. Engkau tidak mengetahui arah tujuan apa yang harus engkau lakukan. Engkau lagi kebingungan. Tapi perkara ini semuanya Tuhan tahu dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Firman Tuhan mengatakan, puaskan hatinya. Jangan engkau berkutat dengan masalah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Tuhan akan memenuhi hal kita. Mungkin kau takut menghadapi apa yang ada di depan. Kau adalah orang yang rugi. Kalau hidupmu terus diliputi namanya rasa ketakutan, kekhawatiran dalam hidup. Itu artinya kau menghina Tuhan. Sama seperti halnya seorang anak yang takut orang tuanya tidak bisa memberi makan. Itu seperti meremehkan orang tuanya. Tapi biarlah kita mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang begitu baik buat kami semuanya, Tuhan. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong anak-anakmu. Mereka semua sekarang yang menghadapi berbagai macam, mungkin ada masalah dalam hidupannya yang hambamu tidak mengetahui. Engkau Allah yang tahu. Engkau akan menolong Tuhan. Tapi biarlah anak-anakmu belajar apa yang sudah hambamu sampaikan, yang merupakan isi hati, untuk mengutamakan Engkau Tuhan, memuaskan hasrat daripada Engkau Tuhan, melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, memberkati anak-anakku semuanya, rumah tangga mereka semuanya Tuhan. Para suami, berikanlah hati yang bijaksana. Berikanlah para suami untuk boleh mengambil keputusan yang benar. Istri-istri Tuhan menjadi penolong yang baik. Kalau ada rumah tangga yang sekarang mengalami goncang masalah Tuhan, karena ada perselisihan, biarlah kasih-Mu Tuhan terus untuk mempersatukan mereka. Ada hubungan dengan anak, hubungan dengan menantu yang kurang baik, Engkau akan mempersatukan kembali Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil. Biarlah kami mempercaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan ada jawaban. Bahwa jawaban itu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Materaikan firman-Mu itu di dalam hati anak-anak-Mu. Biar mereka mau melakukan di dalam hidupnya, sehingga tidak terjadi yang namanya perubahan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.